Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi di Galeri Sandi ya. Di video kali ini kita kebetulan sedang agendakan siang ke toko. Untuk anak-anak sih di sana sudah standby sejak pukul 7 pagi ya. Nah kebetulan karena ada satu dan lain hal, jadi kita berangkat agak siangan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Adim jasadi salamat. Ya itulah, sebelum berkendara kita alangkah baiknya memang harus selalu berdoa ya. Itu yang diajarkan sih oleh kakek saya dulu, bahwasanya ya namanya musibah amit-amitnya ya. Meskipun untuk kecelakaan sih nggak selalu harus di jalan raya ya. Kadang depan rumah juga kalau patokannya udah celaka sih biasanya celaka, cuman kita selalu diusahakan, diwajibkan untuk berdoa ya. Dan diakhiri juga selalu ada kata jasadi selamat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau mengikuti juga boleh ya, tapi itu jadinya sih kebiasaan, karena ya kita selalu berharap jasad kita diselamatkan dimanapun berada. Apalagi kan apalagi yang namanya jalan raya kan ya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa teman-teman. Nah ini udah masuk bulan Juni nih, infonya kan udah ada peraturan tilang manual lagi nih. Cuman kita belum tahu untuk peraturannya kan, kadang jangankan peraturan negara gitu, kadang peraturan di pemerintahan setempat saja RT RW suka ada, sering terjadi pro kontranya ya. Untuk tilang manual sih saya suka juga, bukan suka dalam artian suka ditilang ya, tapi untuk aturan tilang manual memang ada plus ada minusnya teman-teman semua. Sebentar. Untuk tilang manual memang plusnya kan saya sempat nonton juga di untuk tilang manual memang plusnya dia kan kalau misalkan ada kejahatan di jalan raya itu pasti gercep kan, karena polisi standby nih pas ada tilang manual atau razia. Otomatis ketika ada kejahatan atau pengejaran pelaku kan seperti di acara-acara TV itu koordinasi dengan petugas yang sedang melaksanakan razia kan. Nah itu memang plusnya, dan juga memang lebih terorganisir dan masyarakat juga akan lebih sadar biasanya kalau melihat secara fisik ada polisi ya, beda dengan e-tilang gitu. Cuman ya pro kontranya pasti selalu ada. Kalau e-tilang saya belum pahamnya gini teman-teman, karena kan dia mencatat plat nomor ya. Kalau misalkan kita beli motor bekas misalkan atau mobil bekas, lalu plat nomornya masih atas nama pemilik sebelumnya, nah itu kan artinya si surat akan tiba di pemilik sebelumnya kan. Kalau misalkan kita melanggar apa gimana, nah itu saya belum tahu ya, karena alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah kena tilang yang elektrik atau e-tilang ya. Cuman ya itulah, selalu ada plus minusnya teman-teman kebijakan, tapi apapun itu kita harus selalu mendukung upaya pemerintahan kita untuk memperbaiki sistem pemerintahan, sistem peraturan lalu lintas, dan juga ya demi keselamatan kita juga sih teman-teman. Cuman kembali apapun belum sadar sih susah, jadi kita juga harus sadar dan mengikuti apa itu aturannya ya. Jadi aturan sebaik apapun kalau tidak dilaksanakan dengan baik, kita pastinya ya pasti kurang baik teman-teman. Jadi apapun itu kita harus berusaha mengikuti peraturan tersebut ya. Nah di sini juga ini nih, ini jalan cepat, jalan bebas.
Ini juga area rawan di mana ya memang sering juga terjadi di sini. Sering terjadi penilangan. Cuman bukan area sini, nanti kita coba tunjukkan ya. Nah, Om telolet. Iya, bocil telolet. Om telolet, Om. Nah, di area sini nih dulu sering nih teman-teman, sering ada tilang. Cuman di area jalur sebelah kanan. Zaman sekolah belum punya SIM tapi udah bawa motor. Alasannya dari pihak sekolah itu memang yang penting safety dulu dan menunjukkan identitas kartu pelajar itu punya. Tapi kan tetap namanya di jalanan ya, untuk mengikuti peraturan, belum punya SIM pasti kena juga ya. Nah, area sini sering ada dulu. Jadi saya masih pakai seragam. Dan juga ya pulang sekolah, kebetulan kan rumah orang tua juga di Sijapati, dulu sempat lewat sini nih. Nah, di sini nih dia. Jadi pas belokan, nah kita lagi kenceng karena kan ini dia bebas ya. Nah, di sebelah kanan teman-teman. Karena kan ini bebas ya, lajur cepat, kaget ya. Begitu belok blind spot, tiba-tiba polisi itu karena memang refleks ya, anak muda dulu kan. Memang takut salah juga, ya udahlah, refleks lawan arus ya, itu tidak untuk ditiru teman-teman. Lawan arus di sini pelan-pelan sampai ke yang lewat jalur warung putih itu. Jadinya lewat jalur situ. Tadinya kan mau nyoba main lewat jalur sini. Nah, itulah tilang manual. Dan juga area sini Cilenyi, Cicalengka tuh rawan juga polisi ya. Banyak juga area-area tilang, nanti kita coba tunjukkan. Jadi bagi teman-teman juga kalau misalkan nanti mau jalan-jalan nggak pakai helm atau tidak mematuhi standar perjalanan ya, berkendara ya, harap hati-hati saja. Acuan kita jangan takut pada polisi ya, tapi takut pada kesalahan. Karena polisi juga tidak akan menindak jika kita tidak salah teman-teman. Jadi ya minimal kita pakai helm lah kalau berkendara. Lalu kan ada lagi saya baca artikel tuh, tidak semua polisi mampu menilang ya untuk sekarang. Untuk polisi yang sudah bersertifikat, nah itu masih awam nih. Untuk masyarakat semua mungkin belum sadar semua, belum tahu semua. Yang gimana sih yang bersertifikat, dan katanya sih ada yang di sebentar. Dan katanya sih ada di tangannya dipasang apa sih kayak ban gitu ya. Jadi penanda katanya biru, cuman itu kan belum semua masyarakat nih. Jadi untuk masyarakat nanti mungkin bisa disosialisasikan lagi ya untuk para aparatur negaranya, teman-teman. Jadi tidak semua polisi berhak menilang, infonya seperti itu kalau saya tidak salah memahami ya. Ya memang diakui ketika tilang manual memang juga banyak oknum sih. Kita tidak bicara semua polisi lalu lintas ya, ada sebagian oknum memang yang suka memeras teman-teman, bisa dibilang itu dalam tanda kutip ya. Karena saya pernah kejadian, orang tua saya dulu pas zaman dulu itu pasar Cibitung ke pasar yang di Jakarta tuh, kurang paham sih pasar apa. Jadi punya kebun kan, ketika sudah panen dijual ke pasar induk tuh. Nah, saat itu orang tua saya kecelakaan, kena musibah di jalan tol. Bawa mobil Grand Max pick up. Nah, itu pecah ban teman-teman, mobilnya tidak menghalangi ya, qadarullah, mobilnya dia benar-benar soleh kata bapak saya, tapi langsung ke pinggir, lalu ya itulah. Nah, itu tidak menyebabkan kemacetan, tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain, tapi datanglah polisi lalu lintas
datanglah apa sih PJL ya, itu kalau di jalan tol PJL udah untung tidak seberapa ya, orang tua tuh dulu untung tidak seberapa di perjalanan ngantuk itu sampai ditahan sampai di janjian itu, orang tua saya udah capek ya, udah makan ada traumatik, ada rasa trauma ya ketika perjalanan ke Jakartanya. Terus pas pulang-pulang laba keuntungannya itu harus dikasih ke oknum tersebut teman-teman. Cuman ya gak apa-apa, itu jadi pelajaran ya, semoga tidak terulang ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak di fase itu lagi ya, sudah tidak di profesi itu lagi. Ya ini membuat macet ya. Cuma ya suatu pelajaran, namanya hidup di jalan tuh memang gitu, hawanya kan panas ya. Terus kan memang resiko-resiko kita bawa mobil pickup, kayak bawa mobil truk tuh kadang jadi acuan premanisme juga. Ya itulah pelajaran-pelajaran kalau kita memang usahanya di jalan ya. Mungkin pastilah teman-teman semua yang kerabatnya kerja di jalan, orang tuanya yang sebagai supir atau apa, atau bahkan teman-teman semua yang menonton ini pekerjaan di jalan itu pasti ya mengalami hal seperti itu. Bukan saja dari oknum aparat, tapi juga dalam tanda kutip ya jadi preman-premanisme wilayahnya. Jadi suka ada japrem kalau bawa truk, apalagi muatannya gede ya, muatan barangnya besar. Lalu dilihat misalkan kita wilayah Sumedang, lalu yang datang platnya AB misalkan atau A, nah itu pasti kadang jadi korban premanisme karena anggapannya nah ini orang jauh nih gitu teman-teman. Padahal kan belum tentu ya, bisa aja orang Sumedang beli mobilnya dari A, berarti mana tuh Banten ya, bisa aja kan. Cuman ya itulah di jalanan hal yang terjadinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jalur sini nih, kalau teman-teman informasi juga ya, kalau ada yang berkunjung ke sini, ini antara pukul 2 siang sampai pukul 4 tuh biasanya macetnya karena jam kerja ada yang keluar masuk di PT KHTX. Jadi itu perusahaan besar juga ya di Asia, masuk ke perusahaan besar, pabrik terbesar juga. Ya di sini sering macet nih kalau pukul 2 siang sampai pukul 4 kadangkala. Nah di sini nih, ini untuk area tilang juga nih, tilang manual sering terjadi di sini nih. Nah kadang di sini, nah itu tadi ada, nah ini kayak lawan arah ini sering terjadi nih kalau misalkan ada tilang. Ini walaupun jalurnya lurus ya, kadang kita nggak ngeh. Nah di sini nih pas di apa banget, di apa, terus di bundaran sini, terus di jalur itu banyak razia ya, apalagi kalau razia gabungan dari PM. Oh itu udah ngeri lah, polisinya banyak. Ini udah area lajur-lajur razia. Memang sih banyak juga apa sih namanya, jalan-jalan tikus ya, jalan-jalan tikus. Cuman kan kalau pakai mobil itu udah nggak bisa putar balik. Kalau pakai motor mungkin bayar namanya ya plus 62 dilabas aja. Kadang ada juga yang nunggu sampai selesai. Yang nunggu sampai selesai juga kadang ada. Jadi karena mungkin bingung, udah nggak pakai helm, dan ya memang posisinya nggak memungkinkan juga, mungkin orang jauh atau gimana untuk putar balik juga nggak tahu. Jadi kadang ada yang nunggu sampai selesai. Ya itulah macam-macamnya teman-teman. Cuman belum tahu nih, sejauh ini belum kelihatan juga yang tilang manualnya. Tapi ini kita coba lihat di daerah Cileunyinya ya, apakah ada atau tidak. Nah, lalu di sini nih banyak juga. Ini aduh, kalau
Udah zaman-zamannya tilang dulu tuh rawan banget jam segini pagi. Nah ini nih di bundaran ini aja banyak razia. Setiap bundaran banyak razia. Cuman kalau pagi tuh area pukul 6 sampai pukul 8 ada nih di sini. Sampai terkena sih bapak-bapaknya, bapak polisinya itu yang pakai NMAX biru. Itu yang patroli patroli keliling dia muter-muter nyari yang lawan arah. Karena kan kalau pagi tuh kadang ada yang nganter kerabatnya, istrinya kerja ya di PT KPS ini. Itu biasanya pulangnya lawan arah. Nah itu jadi target-target Pak polisi yang pakai NMAX biru ya. Nah di sini nih sering juga itu sampai masyarakat juga tahu sih bapak-bapak itu, bapak polisi yang pakai NMAX biru. Oke, ada ambulans. Kita menepi ya. Darurat. Bukan ambulans ternyata, iring-iringan polisi ya. Oke, kita hargai. Oh ini kayaknya yang Innova ini bukan nih. Ini ikut rame aja nih. Nah, ini juga bukan nih kayaknya nih. Ya, ugal-ugalan juga ini yang Suzuki Karimo nya ini. Oh ya, ayo om, susul om, pepet terus. Nah ini di sini nih, di bawah jembatan tol sekarang ini tol layang ya, yang tol Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawuan. Nah ini kalau, nah di sini sering razia nih. Dan di sudut ini juga kemarin-kemarin ada yang tilang, sekarang nggak ada. Iya, ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Sekarang juga di sini nih ramai nih kalau malam. Ada pasar malam ya. Ini kalau siang jadi pasar sepi ya. Nah, aktivitasnya malam. Aduh. Ramai sih di sini, Cileunyi. Ini tuh dulu terminal. Terus gosipnya mau dijadiin mall tapi nggak terrealisasikan. Terus kemarin terakhir dijadikan rest area, tapi kayaknya belum terlalu aktif. Iya, ini lebih manfaat pakai pasar malam lah, menghidupkan ekonomi masyarakat terdekat. Dan selalu ramai kalau di situ pasar malam ya. Jadi pasar malam tuh kadang tergantung tempat juga. Nah, ini Land Cruiser. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ya. Kalau lihat mobil-mobil yang belum kita miliki, ya bukan maksud tidak mensyukuri mobil yang sudah kita punya, cuman kan namanya hidup ya, manusia kadang nggak ada puasnya. Tapi ya kalau selama untuk acuan positif sih, acuan motivasi bekerja sih nggak apa-apa ya. Kita selawatin dulu aja, siapa tahu kan. Nah di sini juga nih razia juga. Begitu belok. Ini kan nggak kelihatan nih. Ces, razia nih di sini nih. Nah udah nggak bisa kabur. Nah di sini nih tempat razia panjang sampai ke sini. Nah
Kenapa ya razia selalu di tempat blind spot, jadi begitu belok itu razia ya. Ada nih satu lagi nih tempatnya, nanti kita tunjukin ya, yang pas belok juga ini dan belok dan nggak bisa muter balik nih. Mungkin motor bisa memaksakan, tapi kalau mobil sih nggak bisa kayaknya. Nah di sini ces belok kiri, belok kiri, iya di sini dia ya, razia di sini nih. Itu benar-benar selamat ulang tahun yang mengagetkannya, dikasih surprise. Di sini juga nih, jadi aduh untuk area sini banyak sekali razia teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin karena ini sudah mau sampai di toko ya, mau tiba sebentar lagi, jadi pada video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Bagi teman-teman semua, selalu hati-hati dimanapun berkendara, ikuti aturan lalu lintas dan selalu merayakan safety ya. Oke teman-teman, see you next video. Hatur nuhun.